Kurang awalan ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billahil adil adim. Alhamdulillah, puji sinarong syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Gopur, Allah nu Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan magfirahnya lah kita bisa kumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ka kulawargana, para sahabatna, para tabiin, tabiin. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa tadi habis browsing nyari cerita. Dan yang pertama teringat ceritanya itu yaitu seorang laki-laki soleha. Soleh. Soleh. Berarti Seorang laki-laki soleh. Emang harus digituin, disalahin dulu nanti teringat. Oh dulu teh salah ngomongnya, berarti ingat kena. Laki-laki soleh sedang berjalan di samping kebun apel. Jadi teh kebun apel ya di dia. Manehna di luar tapi si tanggal apel teh aya nu nyebrang gitu. Aya nu nyebrang ka luar pagar. Aya nu murag meureun hiji tah. Teu boga pikir panjang. Si laki-laki soleh teh langsung dicandak beda. Pikirna teh nimu da eta murag gitu. Dimakan baik. Pas udah dimakan teh teringat kalau sesuatu yang kita makan itu hendaklah yang halal, yang baik-baik. Ingat den eta teh belum tentu halal manehna teh. Apal menang nimu teh. Akhirna di teangan pantona eta teh tah si pager teh pantona belah mana teangan lebet. Masuk ke kebun apel dan di situ adalah pengelolanya, ada tukang kebunnya yang lagi ngebersihin kebun apel. Terus ditanya, ini pemilik kebun apel? Bukan, saya cuma pekerja. Jadi dia tuh minta dihalalkan. Masih ada sepotong apel, masih ada, belum habis. Minta dihalalkan, yang udah dimakan teh minta dihalalkan. Cek pekerjaan teh, saya tidak berhak karena saya bukan pemiliknya. Saya hanya mengerjakan tugas membersihkan kebun apel. Jadi minta alamatna gitu, di mana rumahnya dituduhkeun jauh cenah di ditu. Pokoknya mah di mana be rumahna rek dijugjug. Saking khawatirna ya nu dimakan ku urang teh teu halal. Dijugjug di teangan ka ditu. Pas dugi ka rumahna teh. Teu aya, bade teh can aya ge nomor wesel. Pas nyampe ka rumahna teh tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilahkan masuk sama tuan rumah teh. Suruh duduk, biasa ngobrol, ada keperluan apa, biasa ngobrol. Pas yang terakhir tuh pemuda itu menceritakan kejadian tentang di kebun apel tersebut kepada pemiliknya. Dan pemiliknya tidak langsung menjawab mengiyakan kalau itu halal. Pemiliknya memberi satu syarat biar apel yang sudah dimakan itu menjadi halal. Mau enggak kamu menerima syarat dan ketentuannya?
dengan rasa cemas, dengan rasa was-was, takutnya dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi syaratnya tersebut. Akhirnya lillahi ta'ala dia menjawab siap. Terus kata yang punya pohon apel tuh, saudara harus menikahi anak saya yang buta, yang bisu, yang tuli, dan yang lumpuh. Kaget kan? Dia udah bilangnya siap, udah, karena menginginkan apel yang dimakan tuh menjadi halal. Jadi udah deal, siap, walaupun dengan kenyataan yang tersebut gitu, dengan calon istri yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Akhirnya datang di hari pernikahan, datang 2 orang saksi, terjadilah pernikahan. Dan saat malam tahun baru, malam pengantin baru tiba, saat masuk ke ruangan, dia mengucapkan salam. Dia berkeinginan, walaupun dia tidak mendengar, tapi ada malaikat yang ikut menjawab. Jadi pas masuk ke kamar, assalamualaikum. Ternyata dijawab sama istrinya, waalaikumsalam. Pernyataan yang pertama, wah ternyata dia tidak tuli, dia tidak bisu. Ditanya, sebenarnya bapaknya dulu waktu mau menikahkan saya dengan kamu berbicara kalau kamu itu bisu, tidak bisa berbicara. Ari cek istri nana teh, saya tidak pernah membicarakan hal-hal yang kurang bagus. Jadi perkataannya selalu dijaga, dibatasi. Terus laki-laki tadi tuh suaminya tuh mengulurkan tangan mengajak salaman. Ternyata disambut, salamannya itu disambut. Berarti kan matanya bisa melihat. Itu juga ditanyain. Berarti selama ini Bapak telah berbohong pada saya. Katanya calon istri saya tuh buta, tapi ternyata istri itu bisa melihat. Dia sama istrinya dijawab, mata saya tidak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang subhat, yang tidak bermanfaat. Jadi selalu terjaga matanya. Terus bisu ternyata tidak terbukti kan bisa ngomong. Terus lumpuh. Jadi lumpuh teh tarasok kamana-mana. Jadi jalan-jalan yang tidak perlu, yang pokoknya hal-hal yang kurang baik tidak pernah dilakukan. Akhirnya terjadilah udah pas malam pengantin. Jadi ternyata semua yang menjadi syarat dari bapaknya itu semuanya hanya fiksi. Jadi hanya mau enggak sih sebenarnya kalau kesungguhan dia untuk menghalalkan sebutir apel dengan pernikahan seorang wanita yang tuli, buta, bisu, lumpuh. Ternyata setelah dijalani, karena Allah sudah menakdirkan kalau orang soleh, insya Allah berjodoh dengan orang soleha. Jadi akhirnya sudah beberapa waktu mengandung, melahirkan, dan dikaruniai seorang putra yang soleh. Dari itu semua
dari cerita tadi kita bisa ambil hikmahnya bahwa kalau kita berbuat baik, kita bersandarkan diri kepada Allah dan memohon setulusnya dan sepenuhnya kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan dan Allah akan menjaga kita. Itu kita harus yakin. Dari pengalaman tadi, hati-hatilah dalam mencari rezeki. Jadi rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita makan, hendaklah benar-benar yang halal. Jangan sampai seperti sebutir apel yang belum tahu halal enggaknya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi dari itu kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan rezeki yang insya Allah halal dan Allah berkahi. Mungkin segitu, mudah-mudahan bisa dimengerti dari dongengnya, sedikit dongeng, sedikit cerita yang mendadak tadi dicari dan ternyata langsung ketemunya yaitu. Mudah-mudahan jadi piuntungan lah buat orang sadaya. Kalau kita berusaha menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum dengan yang halal, insya Allah Allah akan menjamin, Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang kurang baik. Mungkin segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yahili billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.